Bab 116, Mana Logam. Bang, seperti menabrak tembok, kepala ular itu terhenti oleh pedang. Ular itu panjang, tapi ukurannya tidak terlalu besar. Kepalanya hanya berukuran setengah meter. Karena itu, Sang mampu memblokir kepala ular itu dengan pedangnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita hanya perlu membayangkan seekor anjing yang menyerang. Anjing itu menggigit ke depan, tetapi manusia di depannya mengambil tongkat panjang dan memegangnya secara vertikal, lalu mendorongnya ke belakang. Karena kepala anjing berada pada posisi normal, mulutnya tidak dapat terbuka cukup lebar untuk memasukkan seluruh tongkat ke dalam mulutnya. Tentu saja, jika tongkatnya horizontal, itu tidak akan menjadi masalah. Lengan Sang bergetar karena bebannya, tetapi ular itu tidak mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menggigitnya. Bagaimanapun, ia masih harus mengawasi burung hijau itu. Karena itu, Sang berhasil menjaga pedangnya tetap lurus. Ketika moncong ular itu mengenai bilahnya, ia mulai mengeluarkan darah. Lukanya tidak dalam, tapi mengeluarkan darah. Bang, Sang melangkah maju dan mengarahkan pedangnya ke kepala ular itu. Kemudian, dia memukul ke atas dengan gagangnya, membuat kepala ular itu terbang ke atas. Biasanya, Sang tidak memiliki kekuatan untuk mendorong ular itu menjauh karena perbedaan kekuatan di tubuh mereka. Namun, prinsip pengungkit diterapkan di sini. Kepala ular itu memanjang jauh, sehingga membuatnya tidak seimbang dan menempatkan kepala jauh dari pusat masanya. Karena itu, Sang bisa mendorong kepalanya ke atas. Pada saat yang sama, pedang Sang berada di atasnya, dan dengan langkah yang baru saja diambilnya, posisinya sempurna untuk serangan dahsyat ke bawah. Kemudian, Sang menyerang ke depan, memotong bagian bawah rahang ular itu. Crrrrrrrrrr. Percikan api beterbangan, dan beberapa sisiknya terlepas, tetapi ular itu hampir tidak mengeluarkan darah. Sisiknya terlalu keras. Sang mengertakkan gigi, dan kepala ular itu dengan cepat kembali ke posisi menyerang. Ular itu menggigit ke depan lagi. Sang memblokir dengan pedangnya. Suara mendesing. Namun, kepala ular itu berhenti dan miring ke samping sebelum menyerang ke depan lagi. Sebelum ia menyerang, ia tidak dapat memastikan dari sudut mana Sang akan memegang pedangnya kali ini, itulah sebabnya ia berhenti untuk memalsukan blok Sang. Ketika Sang melihat kepala ular itu berputar, dia segera menjatuhkan dirinya ke tanah untuk menghindari serangannya. Jika pedangnya mengenai gigi ular, maka ia akan hancur. Tentu saja, jika pedang Sang cukup tajam untuk memotong ular itu dengan mudah, dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk membelah rahangnya dari kepalanya. Sayangnya, pedangnya tidak cukup tajam. Bang, saat kepala ular itu tiba di atas Sang, dia memukulnya lagi dengan gagang pedangnya. Jaraknya terlalu kecil, sehingga mustahil untuk menebasnya dengan pedangnya secara efektif. Dari posisi seperti itu, pedang Sang tidak akan mampu menembus pertahanan ular itu. Sang dengan cepat memiringkan lututnya sehingga dia bisa menembak ke depan. Bang, Sang menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang ke depan. Kepala ular itu baru saja mendapatkan kembali kendalinya ketika ia menyadari Sang tiba di dekat tubuhnya. Untuk sesaat, ular itu berpikir untuk menggunakan ekornya untuk menyerang Sang, namun ia masih takut pada burung hijau itu. Jadi, ular itu menggerakkan kepalanya ke arah Sang dari punggungnya. Sayangnya, karena ia tidak mempunyai efek pegas dari tubuh utamanya karena posisi kepalanya, ia tidak dapat bergerak dengan kecepatan normal. Saat Sang mencapai tubuhnya, dia menyadari bahwa kepala itu kembali mendekatinya. Ini dia, satu goresan dan dia akan mati. Ular penghilang memiliki racun logam yang mengerikan, yang akan segera menghancurkan bagian dalam tubuh Sang jika racun itu masuk ke aliran darahnya. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan dirinya dipukul sama sekali. Sebelumnya, Sang berada di lokasi yang aman. Jika dia melihat bloknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dia bisa saja melompat mundur. Sekarang, kemundurannya terhenti. Kepala ular berada di belakangnya sedangkan ekor dan tubuhnya berada di depannya. Jika Sang memutuskan untuk memblokir kepala ular itu lagi dengan pedangnya, kemungkinan besar ular itu akan menyerang dengan ekornya. Ya, ular itu memperhatikan burung itu, tetapi jika ia melihat cara pasti untuk membunuh mangsanya, ia mungkin akan menembak. Semoga ini berhasil. Saat kepala itu mendekat, Sang mengarahkan lengan kirinya ke arah itu. Bang, Sang melompat dan melepaskan ledakan api. Ledakan api tidak cukup kuat untuk melukai ular itu dengan cara apapun, tetapi angin memperlambat kepalanya, merusak gigitannya, sementara Sang terlempar ke depan. Mulut ular itu nyaris tidak menyentuh kaki Sang saat tubuhnya meninggalkan tanah. Kemudian, Sang meraih ekornya dengan kakinya. Ular itu dengan cepat mencoba menggigit Sang lagi, tetapi lengan Sang yang hampir membeku mengeluarkan ledakan es. Berkat lengan Sang yang hampir membeku, ledakan es memiliki kekuatan besar di baliknya, menghancurkan serangan ular itu lagi. Pada saat yang sama, Sang menaruh pedangnya ke bilah logam di depannya. Tunjukkan sihirmu, Sang mendesak dalam pikirannya. Begitu pedang itu menyentuh bilahnya, Sang melihat pedangnya bersinar terang. Dalam sekejap, semua logam di sekitar ekor ular itu hilang. Berhasil, untungnya, itu bukan senjata manusia. Sang berpikir dengan gembira. Pandai besi setengah layak manapun menambahkan rune ajaib khusus ke senjata mereka. Lagi pula, akan sangat konyol jika lawan dengan metal affinity bisa menghancurkan senjatanya begitu saja. Tentu saja, magic rune ini hanya menjadi umum di tahap umum. Karena itu, kemampuan Sarah masih berguna.
Sarah mampu mengancam pedang Sang dengan kemampuannya karena pedang Sang lemah. Namun, dia tidak akan bisa melakukan itu dengan senjata Astor, misalnya. Selain itu, Magic Rune tidak membuat senjata sepenuhnya kebal terhadap kemampuan ini tetapi sangat melemahkannya. Untungnya, bila ular itu tidak memiliki rune ajaib ini. Karena itu, Sang bisa menggunakan kemampuan pedangnya untuk menyerap logam di sekitar ekornya. Pada saat itu, pedang Sang mengeluarkan metal mana dalam jumlah yang mengerikan. Ekor ular itu tidak dibuat dari logam alami tetapi dari logam yang dibuat dengan metal mana. Itu adalah perbedaan yang besar. Menjaga metal mana dalam keadaan logam padat memakan banyak energi, artinya mana. Oleh karena itu, konstruksi logam yang terbuat dari metal mana tidak dapat bertahan selamanya, dan memerlukan pasokan metal mana yang konstan untuk dipertahankan. Karena itu, pedang Sang tidak diperkuat secara permanen, melainkan hanya sampai metal mana yang diserap di dalamnya habis. Setelah menyerap mana logam, Sang meletakkan tangan kirinya di ekor ular dan menggunakan penyerap kegelapannya. Lengan Sang yang hampir hancur sembuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan saat dia dengan cepat mengarahkan pedangnya ke arah kepala ular itu lagi. Bersinar, ular itu menyerang lagi, tapi kali ini, pedang Sang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ia memotong moncong ular sejauh 2 cm tetapi tidak dapat menembus seluruh tulang. Namun, cara itu berhasil, dan Sang akhirnya berhasil melukainya. Tapi kemudian, Sang merasa dirinya terangkat oleh ekornya. Pada saat itu, Sang dihadapkan pada persimpangan jalan. Tetap berada di ekor dan terhempas ke tanah, kemungkinan besar mematahkan beberapa tulang, atau melompat. Jika dia tetap tinggal, dia akan terluka parah. Jika dia melompat, dia memberi kesempatan pada ular itu untuk membunuhnya di udara. Sang mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Bab 117, momen terakhir. Sang melepaskan ekornya. Bang! Ekornya terbanting ke tanah, menghancurkan bumi di bawahnya. Jika Sang tetap memegang ekornya, kemungkinan besar tulang punggungnya akan patah. Pada saat itu, dia tidak akan bisa bergerak, yang akan menjadi masalah besar dalam pertarungan ini. Saat ekornya menyentuh tanah, ledakan kecil darah muncul di bawahnya. Sang telah menghabiskan sejumlah besar energi kehidupan dari ekor ular itu, membuatnya lemah. Karena itu, ia tidak dapat menahan dampak kuat dengan sempurna. Saat ini, lengan kiri Sang bengkak karena energi kehidupan, dan dia merasa seperti akan meledak. Namun, itu tidak menjadi masalah. Seperti yang diperkirakan, kepala ular itu melesat ke arah Sang. Akan sulit bagi Sang untuk memblokir serangan itu dengan pedangnya di posisinya, tapi dia tidak berencana melakukan itu. Lengan Sang menunjuk ke bawah. Bang! Bang! Sang merilis Fire Blast dan Ice Blast secara berurutan. Pukulan balik dari dua ledakan itu melemparkannya ke atas sejauh beberapa meter, dan serangan ular itu meleset. Lengan Sang hampir hancur lagi, tapi dengan cepat beregenerasi karena terisi penuh dengan energi kehidupan. Hampir dalam sekejap, lengan Sang berada dalam kondisi puncaknya lagi, dan energi kehidupannya terkuras. Saat ini, Sang berada lebih dari 5 meter di atas ular itu. Saat Sang berhenti di udara, matanya menjadi dingin saat dia menyiapkan pedangnya. CRRR, lapisan logam baru muncul di sekitar ekor ular, dan ekornya menajam dalam sekejap. Sang baru saja berhenti di udara ketika ekornya telah berubah menjadi pisau lagi. Sang sudah menduga hal ini akan terjadi. Saya tidak bisa menyerap semua logam secara instan selama serangan. Bahkan jika aku bisa, beban dan kekuatan di belakangnya akan menghancurkan sebagian besar tubuhku. Ular itu menyiapkan kepala dan bilahnya saat melihat ke arah Sang. Jika kepalaku mengenaiku, kematianku sudah pasti. Jika ekornya mengenai saya tidak akan langsung mati, tetapi saya akan terluka parah. Saya tidak bisa memblokir kedua serangan sekaligus. Aku harus mengakhirinya di sini. Sang sudah mengantisipasi situasi ini. Dia beruntung karena semuanya berjalan sesuai rencana hingga saat ini, tapi dia tidak bisa mempercayai keberuntungannya selamanya. Terlalu berbahaya untuk tetap dekat dengan ular itu. Sebelumnya, dia harus mendekat untuk mendapatkan senjata yang bisa membunuh ular itu, tapi sekarang, dia memilikinya. Sang juga tahu bahwa dia hanya bertahan sampai sekarang karena 3 luka di sisi ular itu. Dia tidak bisa menggunakannya untuk melukai ular itu, tapi luka itu mungkin memperlambat serangan ular itu. Saat Sang berhenti di udara, waktu seakan membeku. Saat ini sepertinya terus terngiang-ngiang di benaknya. Itu adalah momen sebelum lompatan. Dan kemudian, waktu terus berlanjut. Sang mulai terjatuh saat ekor dan kepala ular itu melesat ke arahnya dari bawah. Aku harus membunuhnya dengan serangan ini dan selamat dari ekornya. Sang mempersiapkan diri. Tepat pada saat itu, bayangan hijau muncul di pangkal ekor ular. Dalam sekejap, bila angin yang menakutkan meninggalkan kekaburan hijau. CRKSH. Suara mengerikan dari penghancuran sisik keras, tulang, dan daging bergema di seluruh hutan saat ekornya dipotong. Burung itu telah memulihkan sebagian mananya, dan ia melihat bahwa ekor ularnya telah melemah. Karena itu, burung itu menukik ke bawah sementara ular itu asyik dengan Sang. Karena ancaman Sang, ular itu lupa memperhatikan burung itu. Manusia mungkin mengingat burung itu, tetapi binatang itu tidak. Mata Sang berbinar saat melihat ekornya jatuh ke samping. Dia tidak menyangka burung hijau itu akan menyerang saat ini, tapi dia menyambutnya. Rupanya, burung tersebut masih menyimpan dendam atas kegagalannya membunuh ular penghilang tadi. Untuk sesaat,
perhatian ular itu terganggu oleh rasa sakit yang membakar. Saat itu, Sang melihat peluangnya. Dia mengarahkan lengan kirinya ke arah langit. Bang, bang, lengannya yang telah diregenerasi mengeluarkan ledakan api dan es. Dalam sekejap, Sang mencapai kecepatan luar biasa saat dia langsung menembak ke arah kepala ular itu. Dia tidak bisa membiarkannya memulihkan fokusnya. Pada saat ular itu kehilangan fokusnya, tubuh penembak Sang mencapai kepalanya. Dan kemudian, Sang menyerang. CRRRRRK. Pedang Sang menembus mulut ular itu, menghancurkan semuanya. Namun, tengkorak ular itu akhirnya menghentikan pedangnya. Bahkan dengan peningkatan, pedang itu tidak cukup kuat untuk menembus seluruh kepala. Tubuh Sang membentur kepala ular setelah pedangnya. Kekuatan tubuhnya terlalu kuat untuk dihadang oleh lengannya. Bang, Sang dan kepala ular itu jatuh ke tanah. Beruntung bagi Sang, luka di kepala ular tersebut membuat wajahnya agak lembek, sehingga meredam benturan yang dialami Sang. Untuk sesaat, Sang tidak bisa bernapas, tapi dia sudah terbiasa dengan sensasi ini sekarang. Dalam kepanikan, kepala ular penghilang dengan cepat terangkat saat suara angin yang terdistorsi keluar dari bongkahan darah yang dulunya merupakan mulutnya. Ia berusaha mendesis. Di saat yang sama, ular penghilang dengan cepat berbalik. Dan kemudian, ia melarikan diri. Ia telah kehilangan ekor dan giginya. Semua senjatanya hancur. Itu harus beregenerasi. Sang dengan cepat berhasil mengatur napasnya kembali saat dia berdiri. Tepat sebelum Sang mengejar ular itu, pekikan burung hijau terdengar saat ia tiba di samping ular penghilang yang melarikan diri. Ia telah melihat mangsanya terluka dan kehilangan semua senjata paling berbahayanya. Karena itu, burung hijau itu mulai menyerang ular tersebut dengan ganas. Ular tersebut mencoba melemparkan burung tersebut ke samping dengan melemparkan kepalanya ke sekeliling, namun burung tersebut dengan mudah menghindari serangan yang lemah dan lambat tersebut. Saat Sang mengejar ular yang melarikan diri itu, dia akhirnya bisa melihat dengan jelas burung hijau itu. Ia memiliki sayap yang besar dan cakar yang kuat dan panjang. Bagian atas paruhnya melengkung di ujungnya sehingga membentuk kait yang tajam. Seekor elang, pikir Sang. Elang hijau menggaruk kepala ular dengan cakarnya tanpa henti. Pada titik tertentu, ia bahkan berhasil menangkap ular tersebut dengan cakarnya dan mulai menusukkan paruhnya ke kepala ular tersebut. Namun, ular penghilang tidak mengalami banyak luka. Tanpa mana, elang hijau tidak bisa dengan mudah melewati sisik ular penghilang. Ular itu meronta-ronta karena serangan itu, mencoba segala daya untuk menyingkirkan elang hijau itu. Bergerak, Sang berteriak ketika dia tiba di samping ular itu. Burung itu memperhatikan Sang, memekik, dan terbang lagi. Di bawah rentetan serangan itu, ular itu tidak mendengar teriakan Sang, sehingga dia tidak menyadari kehadirannya. Sang telah tiba di samping kepala ular itu, pedangnya terangkat tinggi di atas tubuhnya. Dan kemudian, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bang, pedang itu mengenai leher ular itu, memotong sisik dan dagingnya. Ketika mengenai tulang belakang ular, ia berhenti, tetapi kekuatan serangannya mematahkan tulang belakang ular. Dalam kepanikannya, ular itu menggerakkan kepalanya secara tidak menentu, yang membuat serpihan tulangnya menusuk ke dalam sumsumnya. Gerakan Vanishing Snake berubah menjadi kejang karena kehilangan kendali atas hampir seluruh tubuhnya. Sang kembali mengangkat pedangnya dan memukul leher ular itu lagi. Bang, tubuh ular itu menangkap sekali lagi sebelum gerakannya menjadi sangat kecil dan lemah. Matanya terbuka lebar, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Kesunyian, Sang menarik napas dalam-dalam. Ini sudah berakhir. Bab 118, lebih banyak potensi. Untuk sesaat, Sang hanya memandangi mayat ular penghilang panggung umum. Pertarungan itu sangat berisiko. Jika Sang tergores giginya, dia pasti sudah mati. Racun logamnya terlalu kuat. Selama pertarungan, tampaknya Sang memegang kendali hampir sepanjang waktu, namun kendali itu lemah. Satu kesalahan kecil dan itu akan menjadi akhir. Namun, saat Sang memandangi mayat itu, perasaan gembira dan kepuasan yang mendalam muncul di dalam dadanya. Dia telah membunuh binatang panggung umum pertamanya. Tentu saja, binatang buas itu buruk dalam konfrontasi langsung, ia telah terluka sebelumnya, Sang mendapat bantuan, dan perhatiannya telah teralihkan pada sebagian besar pertarungan, namun Sang tetap menang. Sang melihat pedangnya. Aku benar-benar harus fokus pada pedangku. Peningkatan ini hanya akan berfungsi dalam waktu singkat, dan saya perlu memperkuatnya secara permanen. Pada awalnya, aku bahkan belum benar-benar bisa melukainya. Saat ini, senjataku adalah kelemahan terbesarku. Pertarungan di mana senjataku tidak dalam bahaya, tidak berbahaya, dan dalam pertarungan berbahaya, senjataku selalu dalam bahaya. Tiba-tiba, mata Sang tertuju pada kepala ular itu. Elang hijau telah mendarat di atas kepala ular itu, memandang ke arah Sang. Sang telah melihat bagaimana elang hijau memakan semua kepala ular penghilang sebelumnya, dan dia tahu bahwa burung itu ingin memakan yang ini juga. Burung itu berada di tahap prajurit akhir, satu tingkat di bawah Sang, namun bantuannya sangat penting dalam pertarungan Sang dengan ular itu. Jika Sang dan burung itu berselisih, siapa yang akan menang? Sang tidak yakin. Namun, dia yakin akan satu hal. Pertarungan tidak akan berakhir dengan cepat, dan Sang mungkin akan dikejar oleh burung itu dalam waktu yang lama. Sang tahu burung itu jauh lebih cepat darinya. Bahkan ular pun tidak mampu mengejar burung itu. Jika Sang melewatkan kesempatannya, elang hijau akan terbang dan menunggu di udara sampai perhatian Sang terganggu. Pada akhirnya,
Sang menghela nafas sambil mundur beberapa langkah. Bahkan jika aku bisa membunuhnya dengan percaya diri, aku akan merasa tidak enak jika membunuhnya, pikir Sang. Aku bisa kejam terhadap musuhku, tapi elang ini bukanlah musuhku. Sang menyingkirkan pedangnya sambil menunjukkan bahwa dia tidak akan memperebutkan mayat itu. Jika burung itu adalah manusia, Sang akan bernegosiasi dengan mereka untuk mendapatkan sekitar setengah dari bangkainya. Sayangnya, burung itu adalah binatang buas. Jika Sang tiba-tiba mulai menarik atau memotong mayatnya, elang mungkin menganggap tindakan itu sebagai serangan, dan itu akan menimbulkan masalah bagi Sang. Terkadang kebodohan dan keras kepalalah yang menang. Burung itu memandang Sang sebentar. Kemudian, matanya beralih ke kepala ular penghilang. Sang bisa melihat rasa lapar dan nafsu di mata elang hijau itu. Setidaknya makanan ini akan melambungkannya ke panggung prajurit puncak. Elang memandangi kepalanya sedikit lebih lama. Kemudian, perlahan-lahan ia menggerakkan paruhnya ke kepala dan mengetuknya dengan ringan 2 kali. Dan itu terbang. Sang memandangi sosok elang hijau yang pergi dengan terkejut dan sedikit kebingungan. Mengapa elang hijau tidak menginginkan mayat itu? Pikir Sang. Untuk sementara, Sang hanya memandangi mayat itu. Lalu, dia mendapat ide. Ini mungkin terdengar konyol, tapi bagaimana jika elang hijau tidak memakan mayat itu karena sombong? Elang tidak tampak seperti binatang pengangkut. Apakah ia hanya memakan mangsa yang ia bunuh sendiri? Pada saat itu, Sang mendengar suara daging terkoyak di kejauhan, dan dia segera menyadari apa yang terjadi. Saya pikir saya benar, pikir Sang. Elang hijau pergi ke tempat di mana ekor ular itu terpotong. Dari suaranya, dia sedang mencabik-cabik ekornya dan memakannya. Ia telah memotong ekornya, namun tidak membunuh ular tersebut. Karena itu, ia hanya mau memakan ekornya saja. Saat itu, Sang menyipitkan matanya. Itu pola pikir yang menakutkan, pikirnya, dan ini juga menjelaskan bagaimana elang bisa menjadi begitu kuat pada tingkat seperti itu. Ia hanya memakan binatang yang dibunuhnya sendiri. Selain itu, saya tidak bisa lupa bahwa dia sebenarnya telah menyerang monster panggung umum. Elang hijau pasti tahu bahwa ular penghilang jauh lebih kuat daripada ular lain yang pernah dilihatnya, tapi ia tetap memutuskan untuk menyerang. Sama seperti saya, mereka mencari pertarungan berbahaya yang mendorong mereka maju. Ia akan menjadi binatang yang berbahaya di masa depan. Saya hanya berharap itu bukan jenis yang menyerang manusia. Yah, maksudku, dia tidak menyerangku. Jadi, mungkin tidak seperti itu. Sang perlahan berjalan ke arah ular penghilang yang sudah mati. Aku ingin tahu berapa nilai General Stage Vanishing Snake. Sang mengulurkan tangan kirinya ke arah ular penghilang untuk memasukkannya ke dalam karung binatangnya, tapi dia meringis ketika dia merasakan rasa sakit yang membakar menembusnya. Untuk sesaat, perhatian Sang terganggu oleh lengan kirinya yang terluka. Afinitas baruku telah meningkatkan kekuatan pertempuranku cukup banyak. Tentu saja, menggunakan ledakanku 2 kali berturut-turut dengan cepat hampir akan menghancurkan lenganku, tapi aku juga punya cara untuk memulihkan kondisinya tanpa menggunakan mana. Saya hanya perlu menyentuh lawan saya. Sang memikirkan bagaimana dia menggunakan lengan kirinya dalam pertarungan. Saat ini, ledakannya tidak terlalu berguna untuk memberikan damage pada lawanku, tapi sangat berguna ketika harus bergerak. Saya dapat menggunakannya untuk bergerak secara tak terduga di udara, tiba-tiba berhenti, atau tiba-tiba berakselerasi di atas kecepatan puncak saya. Ledakanku tidak menimbulkan kerusakan apapun pada ular itu, tapi ledakan itu membuatku bisa mendekati ular itu dan pada akhirnya memberikan serangan fatal. Mata Sang menyipit. Namun, apakah hanya itu yang bisa dilakukan afinitasku? Saya kira tidak demikian. Dengan afinitas tambahanku, aku juga lebih memahami afinitasku. Saya tidak memiliki afinitas es atau api, tetapi afinitas untuk mengubah keduanya. Mana yang dilepaskan dalam ledakanku harus datang dari suatu tempat, dan itu tidak berasal dari tubuhku. Jadi, itu hanya bisa datang dari lingkungan sekitar. Namun, lingkungan sekitar memiliki semua jenis mana, dan peningkatan kepadatan mana jenis apapun tidak akan meningkatkan efek ledakanku. Karena itu, saya dapat berasumsi bahwa mana saya tidak menggunakan mana es atau api di atmosfer. Sebaliknya, dia menggunakan mana normal. Sejauh yang aku tahu, lenganku dapat membagi mana normal menjadi mana api dan mana es. Saat saya menggunakan Ice Blast, lengan kiri saya menyerap mana normal dan mengubahnya menjadi mana api dan es. Ice mana dikeluarkan sementara Fire mana memanaskan lenganku. Semakin banyak kekuatan yang aku masukkan ke dalam ledakan, semakin banyak mana yang terpecah. Karena itu, ledakannya juga menjadi lebih kuat. Biasanya, itu akan membuat ledakannya hanya sekuat kekuatan yang bisa ditahan oleh lenganku. Mata Sang bersinar. Namun, jika aku memusatkannya, efeknya akan berbeda. Jika seorang anak menyerang orang dewasa dengan tongkat, orang dewasa hanya akan merasa kesal. Namun, jika anak yang sama menggunakan pisau, orang dewasa akan terluka. Kekuatan di balik kedua serangan itu hampir sama karena anak itu yang melepaskan serangannya, tapi salah satu dari serangan itu jauh lebih berbahaya daripada yang lainnya. Jawabannya adalah konsentrasi. Semakin kecil titik dampaknya, semakin efektif serangannya. Saya dapat memanaskan dan mendinginkan sebagian besar udara sedikit, atau memanaskan dan mendinginkan sebagian kecil udara secara berlebihan. Knockback-nya tidak akan sekuat itu karena lebih sedikit udara yang didorong ke samping, tapi ledakannya akan memiliki potensi kerusakan yang sebenarnya. Saat aku kembali ke akademi,
aku harus mencoba jika aku bisa melakukan itu. Untuk sesaat, Sang tidak yakin bagaimana perasaannya. Di satu sisi, Sang sekarang memiliki lebih banyak hal untuk dilatih, sehingga meningkatkan beban kerjanya. Namun, di sisi lain, Sang kini memiliki lebih banyak hal untuk dilatih, memberinya lebih banyak peluang dan pilihan untuk meningkatkan kekuatannya. Sang memikirkan lengan kirinya sedikit lebih lama, tetapi dia segera kembali ke dunia nyata ketika dia menyadari bahwa dia masih berada di hutan yang agak berbahaya. Sang berhenti memikirkan afinitasnya dan memasukkan ular penghilang panggung umum ke dalam karung binatang buasnya. Bab 119, bodoh. Ular itu tidak sebesar itu. Tentu saja, beratnya beberapa ratus kilogram, tetapi Sang dapat menarik beban itu dengan relatif mudah. Itu masih menjengkelkan, dan itu pasti memperlambatnya, tetapi Sang tidak perlu terus-menerus istirahat. Untungnya, karung binatang itu dibuat untuk menahan beban sebanyak itu dan bahkan lebih. Mereka jauh lebih baik daripada kantong sampah jelek di bumi. Ketika Sang menyimpan mayatnya, dia memutuskan untuk pergi ke utara. Mengapa? Karena dia sudah bertemu dengan binatang panggung umum. Karena Sang selalu pergi ke arah timur laut, dia tidak mungkin berada dekat dengan Wastelen, yang berarti monster panggung umum tidak datang dari sana. Jelas sekali, itu berasal dari Empress Cobra Zone. Jadi, daripada langsung menuju zona Empress Cobra, Sang memutuskan untuk langsung menuju ke utara, menuju perbatasan zona Empress Cobra dan zona Ice Wyvern. Berbagai jenis elemen mana bercampur di perbatasan, membuat area tersebut kurang menarik bagi monster yang lebih kuat. Binatang buas yang kuat lebih menyukai mana yang memiliki afinitasnya sendiri. Sang memiliki mayat ular penghilang panggung umum, tapi dia ragu mayat ini akan bertahan selamanya. Dia jelas membutuhkan lebih banyak poin kontribusi, dan karena dia sudah ada di sini, dia memutuskan untuk terus berburu. Dia tidak akan membuang waktu malam ini. Setelah Sang melakukan perjalanan selama 5 menit, dia menyadari bahwa elang hijau tidak lagi mengikutinya. Tampaknya, ia sudah kenyang, dan ia tidak lagi tertarik menggunakan Sang sebagai umpan untuk ular penghilang. Melompat dari pohon ke pohon menjadi lebih sulit dengan bertambahnya beban, dan Sang jelas mengeluarkan lebih banyak suara daripada sebelumnya, tetapi dia masih bisa berburu. Sang memiliki keunggulan kecepatan dibandingkan hampir semua binatang lainnya, dan ketika dia melihatnya, dia langsung menjatuhkan karung binatang itu untuk menyerangnya. Sejak malam akhirnya tiba, Sang menemukan lebih banyak hama kucing. Faktanya, Sang menemukannya hampir setiap 3 menit, yang merupakan hal gila dalam pikirannya. Tidak heran mereka disebut hama kucing. Mereka benar-benar ada di mana-mana. Tentu saja, berkat afinitas kegelapan Sang, dia bisa menemukan semua hama kucing ini. Kucing hama bergerak sangat sembunyi-sembunyi di malam hari, dan mereka pandai bersembunyi. Namun, karena semuanya menarik mana kegelapan, Sang dapat menemukannya dengan lebih mudah. Ketika Sang terus berjalan ke arah utara, dia melihat semakin sedikit kaki 1000 rawa tetapi semakin banyak kucing hama. Sang hanya pergi ke arah utara untuk menghindari monster panggung umum dari zona Empress Cobra, tapi dia tidak tahu bahwa secara umum jumlah monster dari zona Empress Cobra juga akan jauh lebih sedikit. Tapi kenapa? Kaki 1000 rawa mengubah lingkungannya menjadi rawa, bukan? Jadi, mengapa mereka memasuki hutan liar di zona Storm Eagle tetapi menghindari perbatasan dengan zona Ice Wyvern? Alasannya adalah Ice Mana. Tapi tunggu, itu juga tidak masuk akal. Es pada dasarnya hanyalah bentuk lain dari air, bukan? Afinitas racun terbuat dari afinitas kegelapan dan air. Mengapa monster Poison Affinity menghindari hal itu? Karena konversi. Untuk menghancurkan suatu elemen atau afinitas, seseorang tidak selalu membutuhkan elemen atau afinitas yang berlawanan. Jika setetes air menyentuh lapisan es yang lebih besar, kemungkinan besar air tersebut akan berubah menjadi es. Jika sepotong kecil es dimasukkan ke dalam ember berisi air, kemungkinan besar es tersebut akan berubah menjadi air. Karena itu, kepadatan mana air di perbatasan antara zona Empress Cobra dan zona Ice Wyvern jauh lebih rendah. Sebagai perbandingan, mana angin di zona Storm Eagle tidak terlalu berinteraksi dengan mana air atau kegelapan dari zona Empress Cobra. Mana semacam ini bisa hidup berdampingan tanpa bentrok. Karena itu, kaki 1000 rawa lebih memilih zona Storm Eagle daripada zona Ice Wyvern. Sayangnya, Sang tidak mengetahui hal itu. Dalam perjalanannya ke arah utara, dia juga ingin berburu kaki 1000 rawa, namun dia ditakdirkan untuk tidak menemukan yang lain selama sisa malam itu. Namun sebaliknya, Sang menemukan banyak hama kucing. Masing-masing dari mereka masih bernilai 20 poin kontribusi, dan Sang pasti tidak akan menolaknya. Sang baru saja memanen 2 telinga lagi dan kembali ke karung binatangnya ketika nalurinya tiba-tiba berteriak padanya. Denting, Sang melompat ke samping secara refleks, dan dia merasakan sesuatu melewati sisi tubuhnya, mengenai sebagian seragamnya. Saat itu, jantung Sang hampir berhenti berdetak. Baru saja, seekor ular penghilang telah menyerangnya. Sang menghindar dengan kecepatan dan refleks yang luar biasa, tapi ular itu juga sangat cepat. Karena itu, giginya menggores seragam Sang. Untuk sesaat, Sang merasa kematiannya telah tiba. Tapi kemudian, dia segera pulih, mengertakkan gigi, dan menyerang ular penghilang. Bersinar, ular itu terbelah menjadi 2 saat Sang melepaskan semua ketakutan, keterkejutan, dan kemarahannya. Detak jantung Sang melonjak tinggi saat dia merasa baru saja menghindari kematian. Seragamku menyelamatkan hidupku, pikir Sang ketakutan ketika keringat dingin mengalir di punggungnya.
Seragam akademi dapat memblokir serangan tahap prajurit menengah di bagian samping dan serangan tahap prajurit puncak di dekat jantung. Ular penghilang telah berada di tahap prajurit akhir. Jika ular itu benar-benar berhasil menggigit Sang atau seragamnya, seragam itu tidak akan memberikan banyak perlindungan, tapi karena Sang berhasil melompat ke samping, gigi ular itu hanya sedikit menggoresnya. Karena itu, seragamnya mampu menahan serangan tersebut. Sang pasti sudah mati jika kejadian itu terjadi pada ular penghilang panggung umum. Untuk sesaat, Sang hanya mencoba berdamai dengan apa yang baru saja terjadi. Aku hampir mati. Aku hampir mati. Sang mengertakkan gigi karena frustrasi dan marah. Kepada siapa rasa frustrasi dan kemarahan diarahkan? Tentu saja pada dirinya sendiri. Aku berjalan sembarangan di hutan, hanya mencari hama kucing dan kaki seribu rawa. Setelah membunuh ular penghilang panggung umum, saya juga tidak takut lagi dengan ular penghilang biasa. Lagi pula, kenapa aku harus peduli dengan ular penghilang yang lemah ini padahal aku sudah membunuh yang besar? Aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar idiot. Jadi bagaimana jika aku membunuh varian yang jauh lebih kuat? Satu serangan bagus dari ular penghilang, dan aku akan tetap mati. Bahwa aku selamat dari serangan tadi jauh lebih beruntung daripada aku selamat dari pertempuran melawan ular penghilang panggung umum. Aku benar-benar hidup karena perlindungan yang diberikan akademi kepadaku, gratis. Aku tidak pernah mengandalkan perlindungan seragamku, tapi aku hanya bisa hidup berkat seragam itu sekarang. Aku menjadi ceroboh. Saat ini, Sang bahkan tidak memikirkan tentang 2000 poin kontribusi ular penghilang ini. Semua fokusnya tertuju pada sekelilingnya dan rasa frustrasinya pada dirinya sendiri. Aku bisa menerima kematian dalam pertarungan, tapi aku tidak bisa menerima kematian dengan cara yang begitu bodoh. Sang, perhatian, kamu bukan yang terkuat. Anda masih bisa mati di sini. Jangan lupakan itu, idiot. Sang dalam hati berteriak pada dirinya sendiri. Setelah mendesak otaknya untuk mengingat untuk memperhatikan selama beberapa detik lagi, Sang menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Aku tidak boleh gegabah sekarang. Setelah beberapa detik menenangkan diri, Sang memasukkan ular penghilang ke dalam karung binatang buasnya dan melanjutkan perjalanan ke utara. Bab 120, Guru. Sang melanjutkan perjalanan ke utara selama 2 jam, membunuh banyak hama kucing dalam perjalanannya. Sayangnya, dia belum bertemu ular penghilang lainnya dalam 2 jam ini. Sekarang, dia sudah siap menghadapi mereka, dan mereka memutuskan untuk tidak muncul. Setelah 2 jam ini, Sang berbalik dan melakukan perjalanan menuju barat daya. Sekitar setengah malam telah berlalu, dan Sang cukup yakin bahwa dia akan membutuhkan sisa malam itu untuk keluar dari hutan liar, terutama dengan beban tambahan dari karung binatang buasnya. Selama beberapa jam berikutnya, Sang membunuh hama kucing saat pergi ke arah barat daya, dan akhirnya, dia juga menemukan ular penghilang lainnya. Pertemuan ini tidak seberbahaya pertemuan sebelumnya. Ketika Sang menyadarinya, dia melambat sedikit tetapi terus berlari. Setelah ular penghilang muncul dalam pandangan kegelapan Sang, dia segera menjatuhkan karung binatang buasnya dan menyerbu ke arahnya, membunuhnya dengan cukup cepat. Sang membunuh beberapa kucing hama lagi sebelum dia menyadari bahwa dia menemukan semakin sedikit hama kucing. Dan kemudian, dia tidak melihat satupun dari mereka lagi. Tak lama setelah itu, Sang keluar dari hutan liar. Saat Sang keluar dari hutan liar, dia melihat langit di timur perlahan mulai bersinar, yang berarti fajar akan segera tiba. Di depan Sang ada banyak ladang gandum. The farmline, ya. Sepertinya aku pergi cukup jauh ke utara. Sang mencari jalan melewati ladang dan terus berjalan ke arah barat. Untuk kali ini, dia memutuskan untuk berjalan-jalan daripada berlari. Dia berlari hampir sepanjang malam, dan dia ingin bersantai sebentar. Selain itu, sudah lama sejak Sang berjalan melewati ladang seperti itu. Ladang gandum ini mengingatkan Sang akan rumahnya. Dia tidak selalu tinggal di kota, dan ladang gandum ini mengingatkannya pada masa kecilnya. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di samping Sang. Bang! Sang melompat ke samping dengan seluruh kekuatannya, mengguncang tanah di bawahnya. Pada saat yang sama, Sang mendengar teriakan kaget seekor anjing dari balik bayangan yang juga melompat mundur. Baru sekarang Sang menyadari bahwa ini hanyalah salah satu anjing penjaga di farm lain. Bayangan besar dan berat mana di dalam bayangan itu mengejutkan Sang. Tentu saja, anjing itu tidak menyangka Sang akan melompat, sehingga ia pun terkejut. 2 anjing lainnya, beberapa rumah di bawah, mengangkat telinga mereka saat mereka melihat ke arah anjing di samping Sang. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada hal penting yang terjadi, mereka hanya menundukkan kepala untuk tertidur lagi. Anjing yang terkejut itu memandang ke arah Sang dengan mata yang ditafsirkannya sebagai mata yang menuduh. Sepertinya anjing itu menyalahkan Sang karena telah mengejutkannya. Jangan menyelinap ke arahku seperti itu, kata Sang setelah menghela nafas. Siapa yang tidak terkejut dengan bayangan binatang setinggi 2 meter yang tiba-tiba muncul di samping mereka? Mungkin tercium bau ular penghilang panggung umum di dalam karung binatangku dan menjadi penasaran. Anjing-anjing itu mungkin dilatih khusus untuk membunuh ular-ular jenis ini karena mereka adalah bahaya terbesar bagi farm lain. Setelah mengendus karung binatang itu dari kejauhan sebentar, anjing itu berbalik dan pergi. Nah, begitulah suasana santainya, pikir Sang sambil mulai jogging. Saat berjalan-jalan di ladang, Sang merasa cukup tenang. Dia baru saja datang dari lokasi berbahaya dengan beberapa pertemuan berbahaya sambil membawa banyak kekayaan di pundaknya. Itu membuat jalan-jalan menjadi menyenangkan.
Tapi sekarang, semua kegembiraan itu hilang. Sang kehilangan mood dan mempercepat saat dia berlari menuju surga prajurit. Butuh waktu cukup lama baginya untuk menambah beban, dan sebelum dia menyadarinya, dia melihat orang lain berlari di sampingnya menuju surga prajurit. Sang melihat banyak siswa yang memandangi karung binatangnya dengan penuh minat. Namun, mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, yang membuat mereka tertarik namun tidak cukup tertarik untuk memulai percakapan. Sang juga melewati banyak siswa dan guru lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak ingin membuang waktu karena jalanan hanya akan menjadi lebih sibuk, dan dia pasti tidak tertarik memasuki kemacetan pada jam sibuk. Tunggu, Sang tiba-tiba mendengar suara seorang wanita, dan entah bagaimana dia merasa suara itu ditujukan padanya. Sang berhenti dan berbalik. Dia tidak memperhatikan, tapi Sang melewati seorang wanita dengan rambut hitam panjang dan berseragam perak. Dia tampak seperti berusia akhir 20-an, dan ada pandangan tertarik namun jauh di matanya saat dia melihat ke arah Sang. Ya guru, Sang bertanya. Dibandingkan dengan banyak guru lainnya, wanita ini tidak didampingi oleh satupun muridnya. Jelas sekali, dia bukan orang yang mudah bergaul. Itu juga sebabnya banyak siswa lain menjadi tertarik pada mengapa dia menghentikan Sang. Kemarilah sebentar, katanya, memberi isyarat agar Sang datang. Alis Sang berkerut, tapi dia menurut. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat darinya, dan dia juga gurunya. Dia mengulurkan tangannya ke karung binatang di bahu Sang dan menggerakkan jarinya ke atasnya. Kemudian, dia menempelkan jarinya ke hidung dan menciumnya. Setelah itu, alisnya berkerut. Saya ingin melihat mayatnya, katanya. Dari apa? Sang bertanya. Kau tahu maksudku, katanya kesal. Hal ini menarik minat siswa lainnya. Mayat yang diminati guru mereka. Itu pasti mayat yang istimewa. Alis Sang semakin berkerut. Mengapa? Dia bertanya. Karena setiap kemunculannya harus kita catat, jelasnya. Mereka adalah indikator penting untuk status hutan liar di timur laut. Hal ini meredakan rasa takut Sang. Itu masuk akal. Ular penghilang panggung umum bertelur di hutan liar untuk menghindari predator di zona Empress Cobra. Artinya, selalu ada jarak tertentu antara zona Empress Cobra dan lokasi telurnya. Jika ular penghilang tahap umum pergi lebih jauh ke dalam hutan liar, itu mungkin berarti kaki seribu rawa telah mengklaim bagian yang lebih besar dari hutan liar dibandingkan sebelumnya. Sang menatap mata siswa lainnya yang tertarik. Baik, tapi saya tidak ingin memperlihatkannya ke publik, ucapnya. Guru menunjuk ke hutan liar bagian barat. Mereka belum sampai di lereng menuju surga prajurit, yang berarti mereka hanya perlu berlari beberapa kilometer ke arah barat untuk memasuki hutan liar. Sang dan gurunya berlari ke arah barat dan memasuki hutan liar sementara para siswa di jalan setapak merasa kesal karena mereka tidak dapat menyaksikan mayat tersebut. Mengapa Sang memutuskan untuk menyembunyikan mayatnya? Karena dia ingin merahasiakan kekuatannya. Semakin sedikit perhatian yang diberikan padanya, semakin mudah hidupnya. Setelah memasuki hutan liar, guru itu berhenti. Tidak ada yang akan memata-mataimu di sini, katanya. Sang meletakkan karung binatang itu, memasukkan tangannya ke dalam karung, dan mengeluarkan mayat ular penghilang panggung umum. Saat dia melihat mayat itu, matanya menyipit. Kemudian, matanya beralih ke Sang, pedangnya, dan kembali ke mayat. Untuk sesaat, alisnya berkerut kebingungan, tapi kemudian dia memperhatikan bagian bawah leher ular itu. Ada 3 luka besar di sana. Pada saat itu, cahaya pengenalan bersinar di matanya. Sepertinya kamu mendapat bantuan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.